Alhamdulillah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya. Hatur nuhun Kang Haji, mewakili dari KPU Provinsi Jawa Barat, yang tentu juga nanti kami mohon arahan dan sambutannya. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Bandung, wabil khusus rekan saya, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas, Kang Haji Supriyatna, Alhamdulillah, dan terima kasih atas penyelenggaraan dengan tim untuk Zoom meeting hari ini. Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Kabupaten Bandung, Bapak Erik Juriara, yang selama ini telah dan insya Allah akan senantiasa berkoordinasi dengan sangat baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Asisten, dan tentu juga kami mohon nanti arahan dan sambutannya. Yang saya hormati dan kami banggakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Pemda Kabupaten Bandung atau yang mewakili, yang telah secara teknis bekerja sama dengan KPU dengan sangat baik sehingga acara ini juga bisa terlaksana berkat kerjasama yang baik antara KPU dengan DPMD. Semoga ini menjadi awal untuk program-program selanjutnya. Kemudian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih dengan sangat bangga kami ucapkan kepada para camat se-Kabupaten Bandung yang hari ini berkenan hadir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang juga saya ucapkan terima kasih para peserta yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bertemu secara daring dalam acara sosialisasi DP3 di Kabupaten Bandung. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara ini, sosialisasi ini tentu saja menjadi penting karena isu tentang sosialisasi ini sering menjadi hal yang sensitif terkait dengan keseluruhan kinerja KPU dalam kegiatan pemilu maupun pemilihan. Dan KPU Kabupaten Bandung sesuai dengan arahan dari KPU RI dan juga KPU Provinsi menindaklanjuti, menerjemahkan pentingnya sosialisasi ini dengan melakukan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Bandung, dalam hal ini DPMD Kabupaten Bandung. Alhamdulillah atas dasar koordinasi, sinergitas, dan iktikat yang baik di bawah koordinasi Bapak Asisten, maka koordinasi selama ini berjalan dengan baik, dan ini menjadi modal yang penting untuk kesuksesan pemilu pemilihan umum dan pemilihan 2024. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas arahan-arahan dari Wakil Ketua Divisi Sosdiklik Parmas Provinsi Jawa Barat, Kang Haji Endun, dan para komisioner. Kami juga apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bandung. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Kepala Dinas dan pejabat di BPMD Kabupaten Bandung. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para camat sekalian
yang telah memberikan atensinya pada acara hari ini. Semoga kerjasama, komunikasi, sinergitas, dan kolaborasi ini berlanjut sampai kemudian di tahap-tahap selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, poin yang kedua barangkali yang penting kami sampaikan, kami dari KPU Kabupaten Bandung juga tentu saja mohon dukungan sesuai dengan tupoksi dari Pemda, dari Bapak Camat, dan juga dinas-dinas terkait, agar dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan hari ini, kami mengundang para camat melalui Bapak Asisten, karena kami menganggap penting dan strategis posisi dan kedudukan para camat di masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilu. Misalnya terkait dengan pembentukan ad hoc, terkait dengan kerja-kerja pemutakhiran data, dan hal lainnya, itu tentu saja Pak Bapak Ibu Camat ini memiliki posisi yang strategis, sehingga komunikasi yang baik dengan KPU sangat membantu untuk suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Secara khusus nanti kegiatan DP3 mungkin juga saya laporkan pada Pak Wakadif bahwa sebetulnya idealnya kami merencanakan kegiatan DP3 itu per desa tadinya untuk bisa menjangkau 270 desa. Tetapi karena secara teknis ternyata eksekusinya ini sudah masuk tahapan pemilu 2024, sehingga kami koordinasi dengan DPMD, kita buat dikumpulkan atau dibuat per kecamatan. Tetapi nanti pesertanya tetap kita desain dari masing-masing desa. Jadi kita harapannya adalah ada kader-kader pemilu DP3 ini setidaknya per desa itu dalam desain itu ada 20 orang. Nah, nanti gimana teknisnya, nanti saya kira dengan DPMD ini akan kita atur supaya setidaknya dari setiap desa itu ada kader DP3 ini sekitar 20 orang yang kalau secara jangka panjang kita ingin memberikan pencerahan lebih luas terkait dengan urgensi pemilu dan pemilihan. Tetapi secara teknis atau secara jangka pendek barangkali ini menjadi cikal bakal dari kita berharap nantinya dalam perekrutan ad hoc ini tidak terlalu kesulitan. Jadi setidaknya kita sudah memiliki kader-kader yang semoga bisa menempati PPK, kemudian PPS, kemudian nanti bisa menyebarluaskan ke Pantarlih dan seterusnya. Nah, ini kita mulai dari DP3 ini. Karena ini memang tahap baru awal dalam konteks kita bekerja sama dalam bentuk DP3 ini, barangkali mungkin nanti kami mohon juga arahan, masukan dalam perjalanannya. Begitu juga dari Pak Asisten, Bapak-bapak dari DPMD, dan Bapak-bapak dari Camat sekabupaten, kami mohon juga masukannya. Sehingga seiring dengan waktu ini, teknis kegiatan DP3 itu betul-betul efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira ini saja barangkali sambutan saya selaku Ketua KPU Kabupaten Bandung. Sekali lagi harapannya adalah ini menjadi awal yang baik komunikasi KPU dengan Pemda, khususnya dengan Bapak Asisten dan DPMD, yang kedepannya akan terus kita evaluasi untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, harapannya adalah kami bisa berkomunikasi dengan Bapak Camat, sehingga
hal-hal yang barangkali selama ini belum terkomunikasikan, ini bisa nyambung kami dengan para camat se-Kabupaten Bandung. Demikian saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, maka seizin pimpinan, secara resmi program sosialisasi DP3 kerjasama KPU Kabupaten Bandung dengan Pemda Kabupaten Bandung yang dilakukan secara Zoom pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini mungkin masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan tentu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk selanjutnya, hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini selaku Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, kepada Bapak Endun Abdul Haq, kami silahkan. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan, suaranya jelas enggak ya? Jelas, jelas. Bagus, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Halim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, sadayana. Rampes. Yang saya hormati dan kita semua banggakan, Pak Asisten 1 bidang pemerintahan, pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Wilujeng Enjing Pak Asisten, hatur nuhun. Wilujeng Enjing Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada, tapi freeze. Pimpinan, maaf, Izin, Pak. terputus. Pak Haji Endun, maaf terputus. Pimpinan. Kurang bagus tuhnya. Maaf Pak Haji Endun. Mungkin ya. Nah, dari sononya ya. Iya. Dari Pak Haji Endun ya. Nah, ya, Pak Endun. Saya lanjutkan, walau insya Allah saya kira tuh ya dalam acara yang saya kira cukup baik sekali, sosialisasi mengenai program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, khususnya yang akan dilaksanakan di desa-desa di 270 desa se-Kabupaten Bandung. Alhamdulillah saya kira kita patut bersyukur semua dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam tentu mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, pada sahabat, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat udma di hari akhir. Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, serta Bapak Ibu Camat yang saya hormati, juga tidak lupa ini penggagas Ketua KPU Kabupaten Bandung, beserta seluruh jajaran komisioner, serta sekretaris dan para kasubag. Yang pertama tentu atas nama KPU Provinsi Jawa Barat, kami sangat mengapresiasi acara sosialisasi ini. Terlebih saya mendengar tadi yang disampaikan Pak Ketua
ini berkat sinergi, kolaborasi, kerjasama dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan KPU Kabupaten Bandung terkait dengan program DP3 ini, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Tentu sinergi ini menjadi modal utama ya bagi kita semua, salah satunya untuk mensupport, mensukseskan hajatan pemilu 2024 yang akan datang. Jadi kalau menghitung hari sekarang 14 Juli, tepat ini 19 bulan lagi. 19 bulan lagi kita akan melaksanakan pencoblosan ya, pemungutan dan penghitungan suara untuk memilih presiden, kemudian memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ditambah tentu bulan November kita akan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Oleh karena itu, adanya program DP3, apalagi ini di Kabupaten Bandung akan dilaksanakan di 270 desa, ini menjadi pertanda baik, energi positif dari seluruh pihak untuk khususnya mensukseskan serta meningkatkan partisipasi kesadaran pemilih di Kabupaten Bandung. Saya mengetahui di Kabupaten Bandung ini sangat dinamis, apalagi ini wilayahnya sangat besar, ya, terbesar kedua setelah Kabupaten Bogor, jumlah wilayah, jumlah penduduknya juga sangat besar, gitu. Oleh karena itu diperlukan nutrisi-nutrisi, suplemen-suplemen begitu. Salah satunya dari pionir-pionir yang nanti dipilih di masing-masing desa, yang tadi ada 20 orang begitu ya, untuk nanti dididik, diberikan informasi oleh KPU Kabupaten Bandung, kemudian diharapkan nanti para tokoh-tokoh di desa ini akan menjadi leader opinion, akan menjadi corong begitu ya di KPU, dari KPU Kabupaten Bandung di 270 desa ini. Sehingga nanti kesadaran masyarakat di desa, kemudian juga akselerasi atau percepatan informasi ke masyarakat desa mengenai pemilu dan pemilihan ini, itu betul-betul nanti terjamin, khususnya di Kabupaten Bandung. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Pak Asisten, Pak Kepala DPMD serta para camat, seperti kita ketahui, ini pemilu 2024 ini the big challenge, ya, banyak tantangannya yang cukup besar. Selain kita nanti tanggal 14 Februari akan mencoblos, bisa jadi kalau putaran kedua 4 bulan kemudian bulan Juni tanggal 26 kita mencoblos lagi putaran kedua Pilpres. Kemudian 5 bulan lagi setelah itu November kita akan mencoblos lagi gubernur dan bupati Kabupaten Bandung. Walaupun bupati Kabupaten Bandung kan kemarin sudah pilkada ya, tetapi nanti akan dilaksanakan lagi pilkada serentak pada hari yang sama. Memilih 33 gubernur ya, karena gubernur Jogja ini tidak dipilih langsung. Kalau nanti sekarang sudah ditetapkan 3 provinsi baru ya, Papua Selatan, Papua Utara ya, dan Papua Pegunungan begitu, berarti 36 gubernur nanti dipilih langsung dan 508 bupati wali kota seluruh Indonesia dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Karena kan wali kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu itu ada 5 wali kota dan bupati Kepulauan Seribu di Jakarta tidak dipilih langsung. Jadi 514 dikurangi 6 jadi 508. 508 bupati wali kota dan gubernur akan dipilih langsung pada hari yang sama. Termasuk saya kira di Kabupaten Bandung.
tantangan inilah yang saya kira menjadi tugas kita semua, para pemangku kepentingan yang diberikan amanah pemerintah daerah, kemudian Bapak Ibu Camat, kemudian kita semua sebagai penyelenggara KPU Bawaslu untuk memaksimalkan momentum persiapan ini untuk terus mengakselerasi informasi. Salah satunya ini dengan program KPU DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Sehingga nanti tokoh-tokoh desa dari 270 desa se-Kabupaten Bandung ini nanti akan diberikan informasi selengkap mungkin dan diharapkan nanti menjadi pionir di desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif berkaitan dengan persiapan pemilu. Bisa saja nanti tokoh-tokoh desa ini barangkali prakteknya nanti tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung bisa menjadi partisipasi aktif, menjadi PPK, menjadi PPS, menjadi KPPS, atau paling tidak nanti membantu sosialisasi, atau bisa jadi nanti langsung membuat forum RT RW yang berkaitan dengan sosialisasi informasi pemilu dan lain-lain. Tentu 20 orang nanti setiap desa ini nanti akan dididik begitu, akan di-training oleh KPU Kabupaten Bandung, dan sekali lagi tentu ini berkat sinergi kolaborasi antara pemerintah daerah dengan KPU Kabupaten Bandung. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami dari KPU Jawa Barat mengapresiasi acara sosialisasi ini sehingga KPU Kabupaten Bandung bekerja sama atau bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini bisa memaksimalkan waktu persiapan ini untuk terus melakukan hal-hal yang positif dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Bandung. Yang saya kira pengalaman pilkada kemarin cukup dinamis, ya, cukup luas juga wilayahnya, kemudian pemilihnya juga cukup banyak, sehingga ini perlu dipersiapkan sedini mungkin untuk mempersiapkan pemilu 2024. Saya kira itu Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, juga Bapak Ibu para camat, serta Pak Ketua dan anggota. Sebelum diakhiri, boleh enggak nih saya menyampaikan 2 pantun ini? Silakan Pak. Jadi kalau saya membacakan nanti cakep gitu ya. Nih saya udah bikin 2 pantun ini, mudah-mudahan nanti berkenan. Bandrek Abah minuman khas Bandung. Cakep. Rasanya nikmat tiada tara. Cakep. Semua pihak harus mendukung mensukseskan Hari Kasih Suara. Cakep. Ada satu lagi nih, satu lagi. Ya. Kuntum melati harum mewangi. Cakep. Begitu indah dalam pandangan. Ya. Dengan sinergi dan kolaborasi, sukses pemilu dalam genggaman. Cakep. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sukses Kabupaten Bandung. Ini Pak Asisten saya kira menjadi inspirasi bagi kabupaten kota seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bandung ini seluruh desa mempunyai program DP3. Mudah-mudahan ini Kabupaten Bandung nanti bisa merilis informasi dan bisa disebarkan di KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan Provinsi seluruh Indonesia. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakil Kadif. Untuk selanjutnya, sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bandung kepada Bapak Erik Juriara, kami silakan. Baik, terima kasih Bu moderator atau pembacara. Dan setuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Rampes.
Izinkan mohon maaf saya bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung. Karena memang waktu yang bersama kita harus ada 2 agenda acara ini Pak Agus. Ya. Baik, hal yang perlu saya sampaikan kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan arahan pada acara sosialisasi kegiatan program Desa Peduli Pemilu ya di Kabupaten Bandung. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri madin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang saya hormati yang tadi mewakili Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Bandung beserta seluruh jajaran para komisioner, sekretariat KPU Kabupaten Bandung, yang saya hormati rekan kami dari perangkat daerah, ini Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung, kemudian Pak Kabag Tata Pemerintahan juga hadir, serta para camat sewilayah Kabupaten Bandung yang hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini. Hatur nuhun. Kemudian para peserta sosialisasi yang hadir juga yang sama-sama saya hormati, saya banggakan. Izinkan ada beberapa hal barangkali yang perlu saya sampaikan pada pembukaan kegiatan sosialisasi ini. Sebagaimana kita ketahui, pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan pada hari ini ya sebagai wujud nyata komitmen kita bersama dalam rangka mewujudkan proses kehidupan demokrasi di Kabupaten Bandung, khususnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih khusus lagi mungkin di Kabupaten Bandung. Sesuai dengan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 telah ditetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota secara serentak. Yang kemudian dilanjutkan dengan peluncuran tahapan pemilu pada tanggal 14 Juni 2022 yang dilaksanakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia secara serentak di seluruh Indonesia. Tentunya hal ini adalah hal yang baik bagi kita semua, karena sekarang kita telah mengetahui dari titik mana kita akan memulai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing instansi dan stakeholder pemilihan umum, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini juga tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bandung, di mana komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bandung adalah akan selalu mendukung kehidupan politik yang demokratis melalui kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengutip pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat memiliki arti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 434 yang menyebutkan bahwa untuk kelancaran tugas wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga disinilah kita berada bersama-sama dalam upaya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan optimalisasi peran pemerintah daerah bersama-sama dengan penyelenggara pemilihan umum untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sendiri merupakan wilayah dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Kabupaten Bogor berdasarkan rilis data kependudukan semester 2 tahun 2021 akan tadi disampaikan pula dari KPU Provinsi.
yaitu memiliki 3,6 juta jiwa yang tersebar pada 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi kita bersama. Kalau tadi disinggung hanya 270 desa, sebenarnya kita juga ada 10 kelurahan. Ya, nah ini juga bagian dari yang perlu kita juga sosialisasikan ke 10 kelurahan tersebut. Sehingga perlu adanya dukungan dari seluruh komponen termasuk pemerintahan desa dan kecamatan dengan menumbuhkan kepedulian terhadap pergelaran hajat nasional ini melalui sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi terselenggaranya pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bandung berjalan dengan sukses yang ditandai salah satunya dengan tingginya partisipasi masyarakat. Nah ini yang kita harapkan, kita garis bawahi adanya partisipasi masyarakat. Pengalaman pemilihan umum yang lalu kita sudah cukup baik dan barangkali kita lebih mengoptimalisasikan kembali pada penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024 yang akan datang. Demikian mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada KPU yang sudah barangkali dengan seluruh jajarannya ya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini, kemudian juga dari unsur-unsur desa, nah dari unsur peserta yang nanti dengan narasumber difasilitasi dari DPMD, ya mudah-mudahan ini ada besar manfaatnya bagi suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bandung. Demikian mungkin hal yang dapat saya sampaikan. Atur punten dari KPU Provinsi Jawa Barat, Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung, serta seluruh komisioner. Atur nuhun, mohon maaf, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asisten. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya sambutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yesi Samsiah. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Bandung beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati perwakilan KPU dari Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Bandung. Dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan dari kecamatan, Pak Camat, serta seluruh jajaran dan rekan-rekan dari desa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kami mewakili Pak Kadis PMD yang menugaskan kami untuk hadir pada Zoom meeting rapat persiapan sosialisasi pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan DP3. Pesan dari Pak Kadis PMD bahwa kami dari DPMD sangat mendukung sekali kegiatan sosialisasi ini dan siap untuk berkolaborasi, bersinergi dengan KPU untuk memfasilitasi terselenggaranya sosialisasi ini. Dan kami memandang ini hal yang sangat penting dan strategis untuk dilakukan, terutama dalam hal mungkin memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan, terutama di desa dan kecamatan, sehingga diharapkan tahapan-tahapan pemilu sehingga pada pelaksanaan pemilu nantinya dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar. Berkaca pada pengalaman pelaksanaan Pilkades, kami juga tidak pernah lepas daripada bantuan daripada KPU. Kami beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi Pilkades dan selalu meminta Bapak Ketua KPU Kabupaten Bandung untuk menjadi narasumber dan memberikan masukan-masukan yang positif pada pelaksanaannya. Dan tentu saja pemilu adalah hajat kita bersama, sehingga kami dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga akan membantu mensukseskan
pelaksanaan sosialisasi ini pada waktunya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yesi. Baik hadirin yang kami hormati, demikian barangkali rangkaian acara pembukaan kegiatan sosialisasi program DP3 telah selesai dilaksanakan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Divisi Sosdikpli Parmas KPU Kabupaten Bandung, Bapak Supriyatna. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan perkenannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bu Pitra selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan dari KPU Provinsi, Wakil Divisi Sosparmas, Bapak Haji Ndun Abdul Haq. Terima kasih atas kehadiran dan sambutannya. Kemudian yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Bandung beserta rekan komisioner. Kemudian yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Bandung yang diwakili oleh Ibu Yesi. Kemudian yang saya hormati para camat dan perwakilan desa se-Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Izin Bapak Ibu semua, acara mungkin saya coba pandu dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi DP3 yang alhamdulillah sebetulnya anggarannya sendiri ini sudah diluncurkan atau dicairkan dari di DPMD ini di tahun 2022. Namun sehubungan waktu itu pencairannya mendekati akhir tahun dan kita sama-sama banyak kesibukan dan mungkin insya Allah baru terlaksana di minggu depan. Sekali lagi saya berterima kasih khusus ke pihak DPMD dan seluruh jajaran di pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang telah begitu peduli dan terus menjaga kolaborasi sinergisitas dengan kami KPU sehingga bisa mengalokasikan anggaran untuk acara DP3 ini, dan ini mungkin salah satu yang pertama se-Indonesia bahwa seluruh desa di dalam satu kabupaten itu mendapat kucuran atau bantuan anggaran dari pihak pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan ini jadi role model. Hanya mungkin tadi betul seperti Pak Asisten di Kabupaten Bandung juga ada, sebetulnya ada lagi 10 kelurahan yang ini belum mungkin mudah-mudahan ke depan sehingga jadi tuntas 270 desa dan 10 kelurahan. Baik Ibu Bapak sekalian, izinkan mungkin nanti ada sesi pertanyaan ataupun yang mungkin ada tambahan yang akan disampaikan dari di pihak DPMD. Sementara saya coba buka dulu informasi berikut slide ini. Silakan operator. Pak Haji. Ya Pak. Punten Pimpinan. Abdi Widi ti Payun. Oh iya mangga, hatur nuhun, hatur nuhun. Acara Bawaslu. Mangga Nuhun. Nuhun, hatur nuhun. Sudah? Ya. Baik Ibu Bapak sekalian. Jadi ini program yang
akan kita laksanakan hasil kolaborasi sinergisitas kerjasama antara KPU Kabupaten Bandung dengan sokongan anggaran yang telah dialokasikan dari DPMD Kabupaten Bandung, yaitu sosialisasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang coba kita singkat menjadi DP3. Dilanjut. Nah, adapun dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian yang ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Yang keempat yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir itu nomor 5, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KFV.120-PPN-PPN-HK-12-2020 tentang daftar proyek prioritas tahun 2021. Dilanjut, informasi mungkin slide ini juga nanti bisa dibagikan ya sama operator. Selanjutnya yang melatar belakangi acara DP3 ini yaitu DP3 merupakan sarana pendidikan pemilih secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu kesadaran pentingnya pemilu dan pemilihan dimulai dari tingkat desa atau kelurahan. Serta yang ketiga perlu menggugah kesadaran masyarakat untuk mengedepankan proses pemilu dan pemilihan yang jujur dan adil. Lanjut. Sedikit informasi bahwa istilah di KPU sekarang ini ada dua, yaitu pemilu dan pemilihan. Jadi pemilu itu untuk penyelenggaraan pemilihan presiden, DPD, kemudian DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Adapun pemilihan itu dulunya kita kenal pilkada, yaitu bahwa pemilihan itu pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Dilanjut, tujuan tujuan program DP3 sendiri yaitu kurang lebih ada 5. Yang pertama membangun kesadaran politik masyarakat, kemudian mengedukasi masyarakat untuk memfilter informasi, selanjutnya menghindarkan masyarakat dari politik uang, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat, serta membentuk kader penggerak kesadaran politik masyarakat. Dilanjut. Nah, ini persiapan mungkin yang perlu dilaksanakan nanti. 1, diadakannya pembentukan panitia bersama DP3 ini dengan anggotanya perwakilan masing-masing desa dalam satu kecamatan. Jadi bahwa DP3 sendiri ini tidak dilakukan keliling masing-masing desa, tapi ini mungkin disatukan dalam kecamatan dalam satu waktu dan satu tempat. Jadi itu mungkin perlu dibentuk panitia bersama yang anggotanya nanti ada perwakilan dari masing-masing desa. Yang kedua, panitia sendiri nanti bertugas untuk menentukan dan menyiapkan tempat pelaksanaan. Serta jumlah peserta masing-masing desa itu kurang lebih ada 20 orang. Adapun sasaran peserta sesuai pasal 5 PKPU nomor 10 tahun 2018, sasaran peserta meliputi beberapa komponen. Dilanjut. A itu pemilih yang berbasis
Ini ada kurang lebih 11, satu keluarga basisnya itu. Kemudian ada pemilih pemula, ada pemilih muda. Pemilih pemula sendiri di sini yaitu yang sudah menginjak 17 tahun sampai hari H pemilihan nanti tanggal 14 Februari 2024, atau belum 17 tahun tapi telah menikah, atau usia yang di atas 17 tahun tapi baru atau statusnya berbeda, yang dulunya TNI Polri sekarang sudah pensiun. Meskipun itu usianya di atas 50, itu kategorinya pemilih pemula. Yang nomor 3 yaitu pemilih muda, yang nomor 4 pemilih perempuan, nomor 5 pemilih penyandang disabilitas, nomor 6 pemilih berkebutuhan khusus, nomor 7 kaum marginal, nomor 8 komunitas, nomor 9 keagamaan, nomor 10 relawan demokrasi, nomor 11 warga internet atau netizen. Lanjut. Yang B-nya yaitu masyarakat umum, C-nya media massa, D-nya partai politik peserta pemilu, E-nya pengawas, F-nya pemantau pemilu dalam dan luar negeri, G-nya organisasi kemasyarakatan, H-nya masyarakat adat, dan I-nya instansi pemerintah. Jadi pesertanya itu bisa dijaring dari seluruh unsur tersebut. Ya, ada yang berbasis tadi kurang lebih 11, ditambah nanti dari masyarakat umum, media massa, partai politik, sampai ke instansi pemerintah. Itu mungkin sasaran yang untuk 20 peserta tadi. Dilanjut. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, terutama dari pihak camat dan nanti diinformasikan ke tiap desa, telah kita susun jadwal untuk kegiatan sosialisasi DP3. Jadi per hari itu akan ada 2 kecamatan, waktunya sama dari jam 9 sampai 12, dan nanti mungkin akan ada 2 narasumber yang berbeda. Adapun narasumber sendiri itu diisi dari KPU dan dari pihak DPMD. Sebagai contoh, nomor 1 dan nomor 2 itu hari Senin 18 Juli 2022, kecamatan dimulai dari Kecamatan Cileunyi dan Cikancung. Adapun waktunya pukul 9 sampai 12. Nah, sebagai narasumber di sini sudah dipersiapkan dari KPU-nya sendiri Pak Ketua Pak Agus Baroya, dan nanti dari pihak DPMD, kemudian yang di Cileunyi, yang di Cikancung Ibu Siti Holiso, dan satu lagi dari pihak DPMD. Ini akan terus berjalan. Kurang lebih berarti akan ada 16 hari. Adapun pelaksanaannya kita hari kerja Senin sampai Jumat, jadi ini kurang lebih 3 minggu lebih lah untuk pelaksanaannya. Bisa dilanjut, ini nanti dibagikan juga ke para peserta. Dilanjut. Nah, ini gambaran rundown acara nanti untuk pelaksanaan yang dimulai dari jam 9 sampai pukul 12 itu. Seperti biasa akan ada pembukaan oleh pembawa acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan camat setempat, kemudian kalau ada sambutan dari muspika yang lainnya, kemudian dilanjut nanti pemaparan materi 1 yang narasumbernya dari KPU, dilanjut pemateri 2 dari pihak DPMD, dan terakhir mungkin nanti akan ada diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator, diakhiri oleh doa tutup gitu. Itu saja mungkin informasi yang perlu kami sampaikan dalam rangka persiapan. Mudah-mudahan ini cukup dipahami dan dimengerti. Adapun mungkin nanti kita buka sesi untuk saran pandang dan pertanyaan. Tapi sebelumnya mungkin dari pihak DPMD ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Yesi? Sementara belum Pak, karena belum ya? Saya juga baru tahu kalau dananya ini dari DPMD. Kebetulan mungkin ini dananya dari bidang Pemdes mungkin ya. Oh. Bentuknya hibah kali ya Pak ya? Hibah ke KPU ya mungkin ya?
Jadi ini di tahun 2002 Bu, itu memang sudah ada dikucurkan anggaran ke seluruh desa, 270 desa gitu Bu. 2022 Pak, tahun ini berarti. 2021 maksudnya. 2021 kemarin hanya pencairannya di akhir-akhir tahun Bu. Oh, jadi maksudnya nanti pelaksanaan sosialisasi itu pembiayaannya sudah ada di desa gitu ya Pak? Betul, dan waktu itu karena tidak terlaksana akhirnya jadi silpa Bu. Oh iya. Ya, jadi ya, baru bisa mengerti. dilaksanakan di bulan Juli ini, begitu iya. Bu. Ya. Ya, baru nyambung Pak. Baru nyambung ya. Iya. Baik, sementara mungkin belum ada yang mau ditambahkan ya Bu ya dari DPMD. Pada intinya kami mungkin nanti jadi harus menyiapkan minimal mungkin 2 orang, maksimal 4 orang ya Pak untuk narasumber gitu ya. Iya. Karena kalau satu hari 2 kecamatan, terus besoknya keliling lagi kecamatan yang lain mungkin akan babak belur juga gitu kan. Ya, jadi nanti kami akan berkoordinasi juga dengan Pak Kadis dan Pak Sekdis serta Pak Kabid Pemdes barangkali siapa saja yang akan ditugaskan menjadi narasumber pada kegiatan ini. Kemudian untuk pengkondisian ininya Pak, maksudnya nanti kan satu desa itu 20 orang ya Pak ya. Nah, kemudian akan dibentuk panitia yang akan menyelenggarakan sosialisasi ini. Mungkin selama ini kecamatan itu sudah ada yang berjalan, ada dia semacam apa ya namanya? Bukan BUMDes, apa ya namanya? Badan Koordinasi Antar Desa gitu ya, Badan Koordinasi Antar Desa atau paling tidak abdesi kecamatan mungkin yang akan menjadi event organizer ya Pak dari pelaksanaan sosialisasi ini. Mungkin nanti pihak kecamatan dimohon untuk bisa mengkoordinir atau merapatkan kembali dengan pihak desa sehingga pada jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bandung itu bisa terlaksana. Ya mungkin nanti kan yang harus disediakan adalah mungkin tempat dengan seperangkat peralatannya sound system, kemudian sistem layar, kemudian snack dan makan mungkin ya sesuai anggaran. Saya juga belum ngecek nih anggaran yang didistribusikan ke desanya untuk item-item apa saja. Saya juga belum connect Pak gitu. Mungkin nanti kecamatan bisa merapatkanlah dengan desa ya, sesuai desa pasti tahu apa saja yang sudah diserahkan ke desa, item-item anggarannya sesuai proposal barangkali tentu saja. Tinggal pada pelaksanaannya gitu. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Yesi. Memang seperti itu Bu. Jadi kalaupun ada item-item pos anggaran, memang itu mungkin pihak desa dan pihak DPMD sendiri yang mengetahui lebih jelas, karena kami dari KPU mungkin hanya sebatas narasumber dan memfasilitasi untuk pengorganisasian dimulainya acara ini saja Bu Yesi gitu. Dan itu mungkin sebetulnya tidak asing lah bagi pihak desa dan DPMD, hanya mungkin agak sedikit beda sekarang dikumpulkan dalam satu kecamatan gitu Bu, yang memang memerlukan lagi adanya rapat koordinasi gitu antar perwakilan. Dan mudah-mudahan sih ini itu juga memang atas kita berdiskusi terus dengan pihak DPMD bagaimana bagusnya untuk pelaksanaan ini, karena kan sama-sama lah baik pihak narasumber yaitu KPU dan DPMD maupun pihak desa ini kan masing-masing punya kesibukan yang lain gitu, sehingga akhirnya kita mengambil kebijakan bahwa pelaksanaan ini dikumpulkan dalam satu kecamatan, dan mudah-mudahan ini tidak mendapatkan kendala ke depannya. Itu mungkin sementara. Ya. Perlu kami tambahkan juga mungkin Pak untuk kecamatan-kecamatan yang selama ini belum pernah menyelenggarakan pelatihan yang disatukan ya, sumber anggaran dari desa tapi dilaksanakan disatukan di kecamatan.
itu boleh mungkin nanti ya saling bertanya dengan kecamatan yang sudah pernah melakukan, karena nanti akan ada peng-SPJ-annya, penyusunan SPJ-nya seperti apa. Itu tidak boleh ada istilahnya mah tumpang tindih gitu ya, karena kan Betul. itu dananya disatukan, misalnya di Kecamatan Kutawaringin ada 11 desa, otomatis dana dari 11 desa itu disatukan, nanti rincian anggarannya untuk dipakai apa saja, termasuk SPJ-nya, kwitansi, faktur, segala macamnya, pajaknya, tentu akan dibagi untuk 11 desa itu gitu. Jadi nanti panitia di kecamatan, koordinator kecamatan sampai ke arah sana untuk memikirkan SPJ-nya gitu. Jadi jangan sampai desa itu kebingungan karena saya udah nyetor uangnya nih ke panitia di kecamatan, tapi kok nggak ada SPJ-nya. Nah, nanti kasihan desanya gitu. Ya. Gitu. Ya. Kemudian juga mungkin ditetapkan juga untuk peserta yang 20 orang itu gitu ya. Mungkin Pak di sini tadi sudah ada ya dari slide Bapak, dari paparan Bapak, unsur-unsur yang bisa diikutsertakan gitu. Dan sangat penting unsur pemerintah desa juga di situ disertakan. Ya minimal mungkin Pak Sekdes atau Pak Kasih Pemerintahan Desa atau siapapun itu, yang jelas unsur pemerintah desa harus disertakan karena dialah nanti yang mungkin menjadi PPK ya Pak ya, atau apa? PPS. Ya PPS gitu. Nah seperti itu. Kemudian untuk desa yang untuk kecamatan yang banyak desanya, kan ada kecamatan yang desanya sampai 13 ya. 14 ada Bu. 14, berarti kan ada 240 orang. Itu tidak mungkin tidak kondusif kalau di aula kecamatan. Berarti kan harus mencari tempat lain yang lebih kondusif gitu. Tapi apakah memungkinkan untuk sewa tempat dan sebagainya, karena kalau di luar itu kan harus sewa tempatnya. Nah, seperti itu mungkin nanti kecamatan lebih intensif lagi ya merapatkannya, mengkoordinasikannya dengan pihak desa. Betul sekali, terima kasih Bu Yesi, karena memang itu juga yang menjadi pembahasan awal, terutama waktu itu saya lebih intennya itu di pihak DPMD dengan Pak Ahmad Gosasi dan Pak Kabid Pak Andri, dan itu mungkin menjadi salah satu juga bahasan saya terutama dalam peng-SPJ-an Bu, karena itu yang perlu dipertanggungjawabkan, dan alhamdulillah katanya menurut Pak Ahmad dan Pak Andri itu memang bisa dibuatkan atau bisa diselenggarakan dengan pola seperti itu. Ya mungkin nanti juga ada panduan ataupun baik dari pengalaman yang telah kecamatan yang telah melakukan. Jadi sharing aja nantinya ya Bu gitu. Dan insya Allah mungkin yang tadi yang memang perlu diperhatikan unsur-unsur pemerintahan desa yang memang untuk peserta itu sangat baik sekali masukan dari Bu Yesi, karena jangan sampai juga mungkin nanti ada masyarakat yang menanyakan ke pemerintah desa yang malah kurang paham ya, kurang bagus juga gitu. Makanya memang perlu ada peserta itu dari unsur pemerintahan desa gitu, sebagai nanti perwakilan ataupun yang ada menanyakan masyarakat bisa sedikit banyak memberikan informasi. Terima kasih banyak Bu Yesi masukan-masukannya. Nanti bisa disambung juga Bu kalau memang ada tambahan. Ya baik, mungkin pada peserta lain dari kecamatan atau desa yang akan memberikan saran pandang ataupun pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau tidak bisa jawab sekarang, kita PR-kan. Mangga dibuka, bisa raise hand atau langsung unmute. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, nama sama dari kecamatan mana Pak? Nama Afian dari Kecamatan Arjasari. Arjasari ya, mangga Pak Afian. Mau nanya, kalau itu per desa itu kan anggarannya 3 juta ya, yang kemarin disisain dari ADPD tambahan. Betul. Itu nanti itemnya itu apakah dari Mamin atau dari apa, ada panduan atau enggaknya Pak? Nah, yang pertama. Ya betul. Terus nanti yang diundang itu tiap desa berapa orang, siapa yang harus diundang, aparat desa atau siapa, tokoh masyarakat atau apa. Yang kedua kayak gitu Pak. Siap.
Udah 2 Pak Ya, Pian? udah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Terkait panduan anggaran, pertanyaan pertama dari Pak Pian, mungkin itu nanti bisa koordinasi lebih lanjut ya dengan pihak DPMD terkait besaran yang telah dikucurkan dan untuk pos-posnya, dan mungkin nanti kalau memang sekarang tidak ada ini tidak di momen ini, mungkin Bapak bisa bertanya langsung aja ke pihak DPMD. Karena seperti yang tadi saya utarakan ke Bu Yesi juga, kami pihak KPU hanya sebagai narasumber dan mungkin memfasilitasi dalam rangka persiapan pelaksanaan saja. Adapun untuk undangan porsinya Pak itu silakan saja fleksibel, hanya yang pasti gambaran untuk peserta itu tadi ada di slide. Jadi kurang lebih dari A sampai I, adapun kalau A yang basis itu ada 11 item itu yang berbasis itu bisa coba operator yang itu tadi slide. Nah yang slide, ya, coba di atas yang dari mulai A ya ini A, ya. A dulu mana operator A. Yang A-nya di atasnya. Di atas B, di atas B. Bawah lagi satu lagi. Nah. Jadi Pak Pian untuk peserta dan ini sudah di-chat ya PowerPoint ini udah ada di chat. Hanya kurang lebih saya ingatkan atau informasikan bahwa peserta itu bisa dari ini semua. Kalaupun jumlahnya, formasinya mau berapa silahkan, itu fleksibel nanti bagaimana di lapangan. Hanya sasarannya kurang lebih seperti ini. Yang A itu pemilih yang berbasis, dari mulai basis keluarga, basis pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kemudian pemilih berkebutuhan khusus, dari basis kaum marginal, basis komunitas, keagamaan, basis relawan demokrasi, dan basis warga internet atau netizen. Dilanjut Pak Operator. Nah, kemudian yang lainnya itu dari masyarakat umum, media massa, partai politik peserta pemilu, pengawas, pemantau pemilu dalam luar negeri, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan yang terakhir instansi pemerintah. Adapun jumlah dan formasinya, kalau seluruhnya ini berdasarkan yang di panduan ini mungkin jauh lebih bagus, kalaupun ada sebagian-sebagian, silakan itu fleksibel. Mungkin itu Pak Pian. Baik Pak, terima kasih. Berarti kalau nggak semuanya seperti itu bisa ya Pak ya? Cuma Bisa. diambil dikit-dikit sesuai Ya. dengan kapasitas aula gitu aja. Kan Ya. karena kalau kita kan 11 desa, kalau nanti kita undang semuanya kapasitasnya nggak cukup ya Pak, anggarannya untuk menyewa juga. Ya. Gimana gitu? Ya fleksibel lah Pak, itu harapan kita Pak, idealnya seperti itu. Oh iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Pian. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ini dari saya Ekek Pak. Ranca Ekek, maaf Iya. dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Abdul Kohar. Mangga Pak Abdul. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Barangkali Pak, kami waktu di Desa Sangiang sudah mempertanyakan ke Bapak ya. Kaitan dengan masalah sosialisasi. Karena ini sumber anggaran yang sudah tersilpakan di desa sejumlah 3 juta. Ini sebatas saran saja mungkin Pak ya. Kalau memang dilaksanakan di tingkat kecamatan, yang sangat riskan adalah 3 juta ini harus habis dari semua desa. Sedangkan di kami kan ada 13 desa satu kelurahan. Maaf nih ke Bu Yesi ya dari Dinas PMD. Cara peng-SPJ-anan nanti gimana? Sedangkan ini anggarannya dari desa Pak ya. Saran saya, apakah tidak lebih baik dilaksanakan di masing-masing desa supaya pertama mungkin untuk pemerataan informasi, karena ini ada 11 indikator ya Pak ya, 10 indikator kurang lebih yang harus dihadirkan, terutama yang sering kami temukan di badan ad hoc
itu adalah di tingkatan RW dan RT, ketua RT, ketua RW-nya. Kalau memang itu tidak diundang, itu saya riskan dalam pelaksanaan memang menemukan kendala yang memang sangat mengganggu terhadap pelaksanaan pemilihan di tahun 2024. Jadi sekali lagi, apakah tidak lebih baik di desa masing-masing, Pak? Supaya pertama tidak sulit dalam hal pengekspediannya, sedangkan itu kan 3 juta, Pak, yang sudah tersimpakan di tahun 2020 waktu anggaran tambahan. Kalau memang dilaksanakan di tingkat kecamatan, kalau dikumpulkan mungkin itu seolah-olah kita yang melaksanakan mungkin, Pak, ya. Taruhlah di kami ini ada 13 desa 1 kelurahan, kurang lebih jumlah uang hampir di angka 50 juta lebih lah. Yang meng-SPJ-kannya apakah desa atau kecamatan gitu, Pak. Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf, Pak. Mungkin jawabannya terutama ke Bu Yesi dan Pak Haji, mungkin Pak Haji Supri. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Kohar. Bu Yesi bisa langsung menjawab atau di PR kan? Gini Pak, saya pernah menemukan di desa di Kecamatan Ibun, Desa Tanggulun, ya, pernah melaksanakan sosialisasi atau pelatihan peningkatan kapasitas BPD yang sumber anggarannya itu dari desa-desa gitu. Jadi pas sekdes-sekdes di Kecamatan Ibun pasti sudah paham bagaimana dia meng-SPJ-kan anggaran yang dari desa itu dikumpulkan, kemudian diselenggarakan pelatihannya di Aula Desa Tanggulun kalau nggak salah waktu itu. Kemudian SPJ-nya juga oleh desa. Nah, barangkali gini Pak, ada badan kerjasama antar desa nggak aktif nggak di setiap kecamatan? Atau abdesi ya, abdesi. Jadi mungkin SPJ-nya nanti kalau tidak mau ribet ya, ini baru pemahaman saya. Abdesi itu dia kan ada SK-nya ya Pak. Jadi dia adalah suatu lembaga yang legal karena dia ada SK-nya dari Pak Camat. Nah, nanti abdesi ini membentuk tim, abdesi tingkat kecamatan membentuk tim kepanitiaan. Misalnya ketua pelaksana sekdes mana gitu ya. Terus nanti bendahara sekdes mana. Terus seksi konsumsi di mana. Nah, pokoknya bentuk tim. Kemudian nanti ada bendahara di situ yang mengeluarkan kwitansi, Pak. Jadi kwitansi itu menjadi SPJ bagi desa yang menyetorkan uangnya. Tapi si tim ini juga harus menyusun SPJ yang berupa detailnya. Untuk bayar snack berapa, ada kwitansinya. Untuk bayar narasumber barangkali ya, berapa, ada kwitansinya. Untuk kebersihan, petugas kebersihan berapa, ada kwitansinya. Lain-lain itu bisa lah, itu Pak Sekdes sudah ahli, kasih KUR keuangan pasti udah ahli menyusun RAB seperti itu. Jadi untuk mudahnya barangkali SPJ desa itu berupa kwitansi aja dari bendahara tim pelaksana kegiatan yang diketuai oleh ketua abdesi kecamatan. Barangkali seperti itu lebih simpel ya Pak ya. Yang jelas di sana pelaksanaannya itu disusun dulu RAB-nya dari dana yang masuk ya dari 13 desa misalnya. Di kecamatan Bapak ada 13 desa, otomatis akan terkumpul 39 juta gitu kan. Kecil itu Pak, uang segitu mah kecil sekali penyelenggaraan kegiatan gitu kan. Ya, dari uang 39 juta itu, bendahara mengeluarkan kwitansi yang untuk SPJ desa yang menyetorkan masing-masing 3 juta. Nah, tapi panitia itu menyusun RAB detail 39 juta itu dikeluarkan untuk apa saja. Nanti SPJ-nya, SPJ tim pelaksana ini sesuai dengan RAB itu. Gitu. Dan kalau perlu, SPJ dari tim penyelenggara ini bisa diperbanyak menjadi lampiran bagi desa gitu, bagi SPJ desa. Barangkali seperti itu simpel ya Pak ya. Apakah setuju? Berarti desa hanya menyerahkan bentuk kwitansi, penyerahan keuangan mungkin Bu ya? Saya orang desa, saya tadi meeting. Halo? Dari KPU semua. Iya, halo betul, Pak. Bu.
kecamatan. Bu. Bisa dimengerti mungkin ya Pak ya yang saya sampaikan tadi ya? Halo. Ya, Halo? silakan Pak, silakan Dari gimana? Rancakek nih Pak. Ya, Berarti yes. berarti desa hanya bentuk kwitansi menyerahkan uang tersebut sejumlah 3 juta ke panitia mungkin Bu ya. Nanti SPJ-nya mungkin diperbanyak dari tim yang telah dibentuk oleh tingkat kecamatan mungkin Bu ya. Iya. Sebagai lampiran Betul. SPJ-nya. Betul, Bu. Oh gitu ya ya. Betul, Pak. Oh iya siap. Pengalaman kami gini Bu ya. Di Rancakek waktu memang beberapa kali melaksanakan event yang didanai oleh desa ditampung di kecamatan itu biasanya menjadi sorotan gitu. Sorotan itu ketika tidak ada transparansi, Pak, Ya. dan RAB tidak SPJ tidak sesuai dengan RAB gitu. Jadi kalau RAB-nya itu memang real, maksudnya RAB-nya itu tidak ada unsur mencurigakan, terus kwitansinya SPJ-nya juga lengkap, itu bisa terjawab semuanya, Pak. Ya. Jadi Siap. unsur transparansi ini memang harus diutamakan gitu. Berarti panitia tingkat kecamatannya kita melibatkan abdesi dan sekdes mungkin Bu ya, supaya lebih safety aja gitu mungkin Bu. Ya boleh. Siap. Dan masukan juga Pak unsur panitia tingkat kecamatan ini juga dari kecamatan, mungkin Pak Sekcam di sana dilibatkan. Makasih pemerintahan gitu. Siap. Kalau perlu dihonorin Pak Sekcamnya, tapi kan kalau PNS nggak bisa menerima. Nggak bisa Bu. Ya gitu. Nggak bisa ya. Tapi tetap harus dimasukkan. Paling di jajaran dalam abdesi unsur mungkin Bu dengan supaya aparat desa yang memang qualified lah. Siap. Terima kasih Bu, Pak Haji, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Qahar. Alhamdulillah ya, sudah bisa kejawab dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat seluruh kecamatan. Adapun masukan yang tadi dilaksanakan masing-masing desa, sementara ini saya catat aja sebagai masukan dulu Pak Abdul Qahar ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Dayakolot ya? Ya, mohon Pak KPU izin. Siap. Sarang Bapak saha punten? Sarang Haris. Mangga Pak Haris. Ya. Izin baru gabung karena tadi mengikuti Zoom meeting kaitan dengan percepatan vaksinasi COVID. Tadi sudah diwakili oleh Kasih Pemerintahan. Tapi menjak tadi di akhir pembicaraan kaitan penganggaran untuk sosialisasi pemilu. Nah, tadi memang banyak dibahas tentang anggaran yang ada di desa. Namun demikian kita ketahui bahwa kita punya di samping punya 210 desa punya 10 kelurahan. Nah, barangkali kami mohon informasi untuk penganggaran sosialisasi ini di tingkat kelurahan seperti apa? Mungkin Bu Yesi atau mungkin di sini apakah Pak Tapom bisa memberikan informasi, karena yang saya tahu tadi informasi dari Pak Kasih Pemerintahan katanya belum ada anggarannya untuk kelurahan. Nah, mohon ini bahan catatan barangkali untuk penganggaran sosialisasi di tingkat kelurahan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sebelum nanti ditambahkan kalau ada dari pihak DPMD, karena memang judulnya ini masih Desa Peduli Desa di situ, dan kemarin juga kita sudah konsultasi ke pihak KPU RI karena kan ini programnya dari KPU RI dan belum ada klausul untuk harusnya kan desa atau kelurahan gitu peduli pemilu gitu. Ini masih DP3 dan jadi karena judulnya desa dan kemarin dari DPMD juga baru dianggarkan ke desa terkait kelurahan, mungkin nanti ada mudah-mudahan tidak hanya kelurahan aja ke depan sama desanya juga masih tetap tidak berhenti sampai program ini saja. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berkesinambungan. Sementara itu sih kalau yang dari KPU, termasuk waktu itu ada permasalahan di Kota Sukabumi karena seluruhnya kelurahan. Itu terjadi kendala juga dengan judul gitu. Desa Peduli Pemilu, di situ desa, sementara kalau di lapangan semuanya kelurahan kalau di Kota Sukabumi, akhirnya belum bisa terlaksana gitu. Itu hanya judul aja mungkin, yaitu atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari pihak DPMD, mangga Bu Yesi. Terus terang kami
belum bisa menjawab Pak kalau permasalahan kelurahan, karena kelurahan ada di bawah binaan bagian tata pemerintahan. Mungkin kalau ada Pak Kabag atau Pak Asisten, ya kami kalau kelurahan belum bisa memberikan informasi apa-apa Pak. Iya. Ya Pak Aris, sementara mungkin PR aja ini khusus untuk kelurahan, karena memang ini masih harus juga kewajiban kami buat mensosialisasikan, meskipun ada 10 kelurahan ya se-Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini nanti ada jalan keluar, karena memang harus semua tersentuh gitu. Punten panginten ayana masih keneh ka desa. Siap, atur nuhun, Ya. mangga sabios. Pahan Ya, yang tepat diwacanakan. Ya, atur nuhun. Kami mangga. Ya. Mangga anu sanes bilih aya deui. Iu, dia tentang KPU. Atau sudah cukup jelas? Atau mungkin nanti kalaupun masih dalam perjalanan ada yang perlu dipertanyakan atau saran pandangnya, silakan saja nanti bisa melalui WA. Nanti nomor saya juga bisa di chat kita ini, ataupun ke pihak DPMD untuk hal-hal yang masih perlu kita tambahkan atau yang kurangi sambil berjalan atau beriringnya waktu. Atau masih ada ini Camat Banjaran? Apa? Kerja meeting Pak Asisten. Udah cukup? Iya. Ini dia tuh pakai baju pramuka, anak-anak Ya. raya, ayah. Sementara mungkin seperti itu dulu. Bu Yesi masih ada yang mau ditambahkan, Bu? Cukup Pak. Cukup ya? Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak mungkin atas perhatian dan bergabungnya di acara hari ini, sosialisasi persiapan DP3 di desa seluruh Kabupaten Bandung, yang insya Allah mungkin akan nanti kita laksanakan di hari Senin, dimulainya dari Kecamatan Cileunyi dan Cangkuang. Mudah-mudahan doa kita bersama acara ini dimulai dari Kecamatan Cileunyi sampai 31 kecamatan nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan akan hasilnya menjadikan tingkat partisipasi di Kabupaten Bandung jauh lebih meningkat. Informasi kurang lebih terakhir untuk pemilu itu di Kabupaten Bandung tingkat partisipasinya kurang lebih 83% lebih, dan mudah-mudahan ini ke depan di tahun 2024 bisa jauh lebih meningkat. Adapun catatan yang bisa saya garis bawahi, terutama masukan dari pihak DPMD melalui Bu Yesi, bahwa dimohon mungkin untuk seluruh kecamatan segera membentuk panitia di tingkat kecamatan yang terdiri unsurnya dari masing-masing desa, yang bisa mungkin nanti itu digagas oleh Abdesi di masing-masing kecamatan dengan melibatkan unsur kecamatan, bisa Pasekcam ataupun Kasipem. Selanjutnya juga mungkin perlu diperhatikan peng-SPJ-an, dan tadi sudah ada gambaran yang telah dilaksanakan. Sebagai contoh ada Kecamatan Ibun yang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa desa yang dilaksanakan panitianya dalam satu kecamatan. Adapun pertanyaan dan saran pandang tadi dari Kecamatan Arjasari, kemudian Rancaekek dan Dayakolot, ini telah saya catat dan mudah-mudahan menjadi masukan untuk perbaikan kita ke depan yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya.
Saya tutup. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.